Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Wahyuni Purbatua dengan NPM 2209169 dari kelas B PGSD Stambuk 2022. Nah, di sini saya akan menampilkan video mengajar dengan materi teks prosedur. Mari kita simak video berikut ini. Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar hari ini? Ya, baik, bagus. Nah, sekarang kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu yang dibawakan oleh siapa yang bawa doa hari ini? Oh iya, kamu, silakan bawa doa. Oke, baik, siapa yang gak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua? Bagus. Sekarang ibu ada pertanyaan. Siapa yang tahu apa itu arti dari teks prosedur? Tidak ada yang tahu? Oh, kalau begitu, siapa yang tahu di sini langkah-langkah? Nggak ada juga yang tahu. Nah, kalau begitu, siapa yang pernah menonton YouTube yang tutorial kayak cara memasak kue, cara membuat nasi goreng? Siapa yang pernah melihat itu? Oh iya, kamu pernah melihat itu, menonton itu ya? Oke, bagus. Itu merupakan termasuk teks prosedur yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui penjelasan dari Ibu, anak-anak Ibu ini semua harus dapat mengerti apa itu pengertian, tujuan, ciri-ciri, ataupun struktur dari teks prosedur. Paham? Mengerti ya? Dan yang kedua, nanti Ibu akan menayangkan sebuah video dari YouTube. Anak-anak Ibu ini semua harus mendengarkan dengan baik dan tenang. Setelah itu, Ibu akan menyuruh kalian untuk menuliskan kembali langkah-langkah yang ada di dalam video tersebut. Dan yang ketiga ini melalui penjelasan dari Ibu dan melalui video yang telah kita tonton bersama, nantinya kalian harus bisa membuat sebuah teks prosedur yang nantinya akan dikumpul minggu depan menjadi tugas kalian, ya. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara atau langkah-langkah untuk melakukan suatu hal agar mencapai tujuan yang diinginkan. Paham? Sampai di sini paham semuanya? Oke, bagus. Sekarang kita masuk ke tujuan. Dari pengertian tadi, harusnya kita sudah bisa mengambil tujuan dari teks prosedur ini, yang dimana tujuan dari teks prosedur ini agar membuat para pembaca ataupun pendengar dapat mengikuti langkah-langkah yang berada di dalam teks prosedur sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ciri-ciri dari teks prosedur ini adalah yang pertama, adanya kalimat perintah, yang kedua, terdapat panduan dan aturan, yang ketiga, kata kerja aktif, keempat yaitu konjungsi, yang kelima, kata keterangan waktu, dan yang terakhir yang keenam ialah terdapat isi kegiatan yang terurut. Adapun struktur dari teks prosedur ini ialah yang pertama, tujuan, yang kedua material, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat ialah kesimpulan. Di mana tujuan ini berarti hasil akhir yang akan dicapai yang bersifat opsional. Material ialah alat dan bahan yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga ialah langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan panduan agar tercapainya suatu tujuan. Yang terakhir ataupun yang keempat ialah kesimpulan yang merupakan penegasan ulang dari teks prosedur tersebut. Nah, sekarang seperti yang udah Ibu bilang dari awal tadi, Ibu akan menayangkan satu video. Nah, didengarkan ya videonya, ditonton dengan baik. Contoh teks prosedur cara memasak nasi menggunakan rice cooker. Apa itu rice cooker? Rice cooker adalah alat dapur yang fungsinya untuk mengukus nasi agar lebih mudah dan efektif. Dengan bantuan alat ini, kita tidak perlu repot dalam memasak nasi, cukup beberapa langkah saja.
Alat dan bahannya yaitu beras, air, dan rice cooker. Langkah pertama yaitu ambillah beras dengan cangkir takar. Yang kedua, cucilah beras di wadah dengan air. Ketiga, lalu tuangkan beras ke panci rice cooker. Yang keempat, tambahkan air sesuai dengan takarannya. Yang kelima, tutup rice cooker dan nyalakan tombol cook. Kemudian, setelah matang, buka rice cooker dan aduk nasinya. Yang terakhir, nasi siap disantap. Penegasan ulangnya adalah dengan bantuan alat ini kita tak perlu repot dan terlalu lama dalam memasak nasi, cukup beberapa langkah saja. Tujuannya yaitu yang pertama tidak perlu mengawasi saat memasak nasi, yang kedua mudah untuk memasak nasi, yang ketiga mengurangi nasi hangus, dan yang keempat nasi tetap hangat. Nah, sekarang kalian ibu kasih waktu untuk menuliskan semua yang ada di video tersebut di buku kalian. Nah, sudah selesai? Oke, bagus. Semuanya sudah menuliskan kembali isi video dengan baik dan benar. Nah, sekarang ibu akan membagi kelompok. Oke, sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang ibu akan menyuruh kalian untuk membuat teks prosedur. Kelompok siapa yang sudah selesai? Boleh dibacakan ke depan. Oke, bagus, kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah membacakan hasil mereka. Terima kasih, silahkan duduk. Sekarang ibu akan menyuruh kalian untuk menjawab 4 pertanyaan dari video yang telah kita tonton tadi. Siapa yang sudah selesai, boleh dikumpul sama ibu biar ibu nilai. Oke, semuanya sudah selesai. Nah, sekarang untuk PR atau tugas di rumah. Nah, cuma satu, nggak perlu banyak-banyak. Yaitu dimana kalian menulis satu teks prosedur dan dikumpul untuk minggu depan. Sudah mendengar semuanya? Tulis di buku tulisnya tugas membuat teks prosedur dikumpul minggu depan. Oke. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ialah teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan, yang dimana teks prosedur memiliki ciri-ciri, struktur. Nah, ibu harap semua anak-anak ibu dapat mengerti untuk pembelajaran hari ini. Minggu depan kita sudah masuk untuk materi yang baru lagi. Sekarang siapa yang memimpin doa? Angkat tangan. Oh, kamu. Ya, silahkan. Amin. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi. Nah, demikianlah video mengajar yang telah saya tampilkan. Sekian dan terima kasih.